Baik, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung kembali di mini bootcamp front end batch 2 hari keempat Al-Hazen Academy. Selamat malam, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan diberikan semangat untuk mengikuti materi malam ini. Baik, untuk malam ini kita akan lanjutkan materi mini bootcamp. Materinya yang pertama yaitu teman-teman kita akan mempelajari CSS, lanjutan CSS. CSS-nya yaitu Box Model and Sizing. Kemudian materi berikutnya ada materi CSS lagi. Kita akan membuat website layout menggunakan HTML dan CSS. Baik, kita akan mulai materi malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, malam ini kita akan mempelajari box model and sizing menggunakan CSS. Teman-teman sebelumnya sudah mempelajari CSS ya, cara penulisan CSS di CSS Introduction. Teman-teman pastinya sudah mempelajari bagaimana cara pemanggilan CSS di indeks HTML atau pemanggilan CSS di file HTML. Ada pemanggilannya secara inline, kemudian secara internal, dan ada yang secara eksternal. Baik, malam ini kita akan coba membuat, kita akan mempelajari box model and sizing di CSS. Oke. Box model pada CSS. Jadi, sebelum kita mempelajari apa box model CSS, kita akan coba dulu buat tag HTML-nya terlebih dahulu, atau elemen HTML. Seperti biasa, untuk HTML itu ada dua ya, head dan body tag-nya. Kemudian kita coba berikan judulnya box and model. Titlenya box and model. Kemudian di sini kita tambahkan elemen div. Elemennya teman-teman bebas, tapi di sini saya coba gunakan elemen div. Oke, elemen div kita berikan konten berupa tulisan hai. Kita akan mempelajari box and model. Oke, kita play dulu, open with live server. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini sudah ada websitenya. Ada titlenya box dan model, kemudian kontennya, hai, kita akan mempelajari box dan model. Oke, untuk mempelajari box dan model, untuk mempelajari box and size, Untuk mempelajari box and size malam ini, teman-teman bisa dilihat di websitenya, teman-teman bisa klik kanan, kemudian inspect element. Nah, di sini ada box nih. Nah, box ini merupakan box CSS, box model CSS. Nah, di sini ada elemen HTML. Nah, elemen HTML ini dibalut atau dikelilingi oleh box, di mana box tersebut ada yang namanya padding, border, dan margin. Nah, yang paling tengah, ini merupakan kontennya. Konten dari HTML. Maksud konten itu bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar. Jadi konten itu sesuatu yang kita lihat di websitenya gitu. Jadi yang
paling warna biru nih, ini tuh kontennya. Kemudian di eh, di sekitar konten itu dikelilingi oleh padding gitu. Jadi padding itu jarak antara konten dan border gitu. Nah, kemudian border itu jarak antara eh, konten, padding, dan margin. Nah, margin ini nantinya ini tuh bagian terluar. Margin ini merupakan jarak antara elemen HTML yang satu dengan elemen HTML yang lain. Nah, di sini belum kelihatan, sorry, belum kita atur nih paddingnya berapa, bordernya berapa, dan marginnya berapa. Di sini marginnya masih luas nih, masih semuanya satu elemen ini marginnya kita lihat masih belum diatur gitu. Nah, kita bisa mengatur padding, border, dan margin ini menggunakan CSS. Oke, di sini kita sudah punya file HTML-nya. Kemudian kita akan coba buat seperti ini. Oke. Kita akan buat seperti ini. Jadi tulisan hai kita akan mempelajari box and size ini. Kita akan buat dia berada di dalam kotak berwarna merah. Nah, di sini ini kan konten, padding, border, dan margin. Kotak berwarna merah tadi kita bisa buatkan kalau kita em, membuat border gitu. Jadi bordernya kita buat dulu di CSS. Oke, kita buat bordernya. Berarti kita harus membuat script CSS-nya. Kita buat script CSS-nya. Sebelum kita buat script CSS-nya, kita em, buat dulu nih di sini untuk menyambungkan ke CSS. Kita pakai yang eksternal, jadi kita panggil file CSS-nya di file HTML. Karena di sini dia di dalam satu folder, berarti kita langsung panggil aja nama filenya, yaitu style.css. Kemudian untuk pembuatan CSS, teman-teman pastinya sudah mempelajari perbedaan antara kelas dan ID. Nah, di sini kita akan coba pakai ID ya. ID-nya misalkan box 1. Oke, ID-nya box 1. Berarti di sini karena kita pakai ID, kita harus menggunakan hashtag. Hashtagnya apa? Tadi namanya box 1. Kemudian ini declaration-nya kita buat parameternya. Kita akan membuat border ini timbul atau terlihat gitu. Kita akan membuat bordernya terlihat. Berarti kita buat border width-nya misalkan 1 px. Sebentar. Kita lihat kenapa? Oke. Oke. Kita buat border width-nya 1 px atau 2 px boleh. Ketebalan bordernya boleh 2 px. Kemudian border style, dia berarti garisnya solid, nyatu garisnya. Garisnya nggak putus-putus kalau solid. Kemudian kita kasih warna, border color. Warnanya misal boleh bebas, kita coba warna blue. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Oke, nah ini lebih jelasnya nih teman-teman.
Kita lihat inspect elemen. Nah, ini oke. Nah, di sini untuk kontennya, nih teman-teman bisa lihat kontennya itu yang ada paling tengah, dia merujuk ke tulisan, "Hai, kita akan mempelajari box and size." Nah, untuk paddingnya itu jarak antara border dan konten. Nih, paddingnya nggak kelihatan karena kita nggak merubah paddingnya, jadi jaraknya kurang kelihatan ya antara, paddingnya. Jadi padding itu teman-teman bisa lihat di sini ada jarak sedikitnya antara tulisan ke garis. Nah, antara tulisan ke garis itu berarti jarak antara konten berupa tulisan ke garis border. Nah, border ini karena kita tadi buat atur bordernya, maka bordernya akan timbul. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Eh, Oke, jadi kan dia warna biru. Kemudian kita coba klik border tuh, jadinya warna abu. Jadi ini tuh kita merujuk ke border, menampilkan border gitu. Nah, ini bordernya. Kemudian ini marginnya. Marginnya nggak kelihatan ya. Marginnya itu jarak antara elemen yang satu dengan elemen yang lain. Jadi misalkan teman-teman di sini kan elemennya baru satu ya. Elemennya itu baru elemen div aja nih. Di dalam bodinya. Di dalam bodinya baru ada elemen div. Nah, kalau teman-teman nambahin elemen lain, kemudian teman-teman mengatur marginnya, nah nanti dia akan terlihat jaraknya. Itu jarak antara elemen yang satu dengan elemen yang lain. Oke, oke, ini udah. Nah, ini teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa lihat caranya ke website, klik kanan, kemudian inspect elemen. Kalau mau mengarahkan ke elemen HTML, teman-teman bisa klik ini, select an element in the page to inspect. Kemudian tinggal klik aja mau elemen yang mana. Misalkan yang ini, nah nanti dia kelihatan tuh. Border width-nya 2px, kemudian border style solid, ya kan? Border color-nya blue, gitu. Nanti dia akan terlihat seperti ini. Oke. Kemudian, nah di sini tadi margin itu merupakan lapisan terluar dari box model. Ini margin itu yang terluar, yang warna kuning ini. Kemudian margin itu nanti fungsinya untuk memberikan jarak antara elemen yang satu ke elemen yang lainnya. Kita coba buat marginnya, kita coba atur marginnya. Teman-teman boleh diingat-ingat terlebih dahulu nih. Dia gambarnya seperti ini. Jadi tulisannya agak dekat dengan garis ya. Nanti kita coba lihat untuk padding dan margin. Tadi kan kita sudah coba ubah bordernya, kita coba styling bordernya. Berikutnya kita coba styling padding dan margin. Oke, kita coba padding dulu. Kita kasih jarak paddingnya 10 kali 20 px. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, px itu apa? Nanti kita akan jelaskan mengenai px ini. Jadi px itu merupakan ukuran yang ada di CSS. Apakah ukurannya cuma pakai px? Px itu pixel ya. Nah, jawabannya ada selain pixel, yaitu ada persen. Nanti kita akan pelajari juga perbedaan antara pixel dan persen. Oke, kita kembali ke padding. Jadi di sini kita styling paddingnya, yaitu lebarnya 10 pixel dan tingginya 20 pixel. Nah, kita lihat, tuh, dia
agak berjarak ya antara tulisan dan garis border gitu. Karena tadi kita atur paddingnya. Kita lihat lagi. Nah, ini paddingnya nih. Ini border. Oh, sorry. Di sini. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat. Untuk yang warna biru, itu merupakan konten. Kemudian yang warna hijau itu padding. Jadi jarak antara tulisan konten ke border itu namanya padding gitu. Jadi kita bisa atur paddingnya. Ini paddingnya 10 kali 20. Kemudian kita coba atur marginnya. Oke, marginnya misal kita pakai margin top terlebih dahulu. Margin topnya 10 px. Kita lihat, oh dia agak ke bawah. Tuh dia udah kelihatan nih marginnya yang warna kuning. Tadi kan belum kelihatan ya yang warna kuning. Nah sekarang dia kelihatan. Karena tadi kita kasih jarak 10 px di paddingnya. Tuh, jadi dia ada agak ke bawah. Agak ada jarak antara konten yang lain ke konten, sorry, elemen yang lain ke elemen berikutnya. Oke, next, tadi kita pakaiin margin top. Teman-teman juga bisa kasih batas margin bottomnya. Margin yang ada di bawah tuh boleh. 10px lagi, kita lihat lagi. Tuh, tadinya kan dia marginnya itu keseluruhan ya, seluruh dari atas sampai bawah. Nah, ini dia dikasih batas, jadi cuma sampai sini untuk marginnya. Kemudian bisa juga bagian kiri kanannya kita pakaiin margin lagi. Kita styling margin left and right 20. Kemudian margin kanannya 20 juga boleh. Oke, nah nanti dia akan terlihat seperti ini. Jadi margin kiri dan kanannya itu sudah kita atur. Seperti itu. Berikutnya, oke, untuk box model sudah selesai. Berikutnya kita akan ke materi box size. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh di Q&A ya. Sambil dilanjut. Oke, untuk box model sudah selesai. Kita akan ke box size. Yang tadi tentang px atau pixel dan persen. Ada persen juga. Oke, sebelum ke situ, oke kita lanjut. Untuk px dan persen. Oke, kita masih kita coba tambahkan elemen lain ya. Di sini kan elemen div. Kita coba tambah elemen lain. Sebentar. Oke, kita tambahkan lagi. Sorry. Hai, ini box kedua. Dua. Oke. Berarti kita styling lagi di CSS-nya. Oke. Sebentar, mana tadi? Oke, kita tambahin box. Oops. Kita samakan aja
border dan marginnya. Kemudian kita tambahkan lebar dan tinggi ya. Width. Width-nya 300 px. Height-nya 150. Oke. Nah, ini kita masih menggunakan ukuran pixel. Oke, jadi ini untuk box yang kedua, pixel. Kotaknya seperti ini. Nah, teman-teman, eh, kita sudah mulai memasuki perbedaan antara em, penggunaan pixel dan persen nanti ya. Kayak untuk pixel, nih teman-teman, boleh dilihat sebentar. Kelihatan nggak? Oke, nah ini teman-teman bisa dilihat. Kita close dulu ininya. Oke. Nah, untuk ukurannya nih teman-teman bisa dilihat ukurannya seperti ini. Kemudian kita coba lebarkan. Tuh dia tetap. Jadi dia tidak terpengaruh oleh ukuran layar kita. Kelihatan nggak? Nah ini misal kita tarik lagi, kita tarik ke sini. Nah dia ukurannya tetap. Oke, dia tetap. Oke, kemudian untuk persen, untuk persen, jadi perbedaan pertama tadi dia kalau misalkan px dia tidak terpengaruh oleh layar kita ya, jadi tetap ukurannya seperti itu. Nah kalau persen kita coba tambahkan, kita coba edit aja di sini. Atau untuk persen kita pakai yang atas deh. Untuk persen kita pakai atas 50%. Height-nya 50% juga. Oke, kita lihat. Nah, oke, sebentar. Ups, salah. Oke, kita lihat. Ini perbedaannya. Dulu, set. Ini perbedaannya bisa teman-teman lihat. Untuk persen, awalnya kan ukurannya seperti ini. Kemudian kita perkecil layarnya, dia ikut ikut layar nih, ngikutin layar. Dia kalau kecil, layarnya ikut kecil. Kalau besar, ikut besar. Ini untuk persen. Oh, gitu ya. Kemudian kalau box, sorry, kalau PX, itu tetap ukurannya. Itu ini kalau persen dia mengikuti ukuran layar. Sebentar. Oh, oh, oh. Mana. Oke, terlihat ya. Baik, berikutnya apa nih? Oke, berikutnya ada sebuah project. Eh, Sebelum ke project, kita coba dulu lihat pertanyaan pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama. Mana hari ketiga? Oh, sebelumnya teman-teman udah belajar CSS Introduction, bukan?
Apa katanya? Oh, oke. Tadi tugasnya, iya tadi untuk proyeknya itu nanti kita cobain proyeknya. Sebelumnya kita coba jawab dulu. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bantu jawab juga boleh. Kita jawab dari yang paling atas ya. Link absennya biasanya dikirim di Zoom atau di eh, grup ya. Nanti saya coba. Oh, oke. Untuk link absen, ya ada. Sampai mana tadi? Perbedaan ID dan kelas. Oke, yang mana tadi? Oke, bedanya penggunaan ID dan kelas. Oke, untuk perbedaan ID dan kelas di sini aja, sini. Oke, perbedaannya kalau eh, di sini kan kita pakai ID, kita coba pakai kelas ya. Nah, kalau di sininya kita pakai kelas, penulisannya di sini pakainya titik untuk kelas. Itu perbedaan utamanya. Kemudian untuk ID itu sifatnya unik. Jadi kalau misalkan kita pakai ID, dia itu cuman apa ya? Bukan cuman sih. Maksudnya dia itu unik jadi hanya digunakan di satu elemen. Kalau kelas ini bisa digunakan di banyak elemen gitu. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan pertama untuk penulisan ID itu pakai hashtag kayak gini. Kemudian kalau kelas itu pakai titik awalnya. Itu untuk penulisan CSS-nya. Kemudian untuk kegunaannya ID ini sifatnya unik. Jadi dia digunakan satu kali. Kalau kelas dia bisa digunakan di elemen-elemen berikutnya. Gitu. Itu untuk perbedaan ID dan kelas CSS. Ada gimana? Siapa tadi? Yuda. Kak Yuda, apakah sudah terjawab bedanya penggunaannya? Tadi ada pakai hashtag dan pakai titik. Baik, sudah terjawab ya. Oke. Oke, berikutnya mana tadi yang bertanya? Apakah satuan padding bisa menggunakan satuan selain px seperti persen? Jawabannya adalah bisa. Bisa ya, padding bisa menggunakan persen. Itu. Kita coba ya. Di sini kan paddingnya 10px. Kita coba paddingnya berapa ya? 10%. Ini kan benar. Iya. 10%, ini 10%. Oke, kita coba lihat. Nah, ini kelihatan ya paddingnya. Kalau 10% itu pasti jauh. Maksudnya jaraknya pasti jauh. Gitu. Jadi jawabannya adalah bisa. Jawabannya adalah bisa. Mana tadi? Padding itu bisa menggunakan satuan selain px gitu. Karena satuan CSS itu mungkin teman-teman nanti bisa baca lagi dokumentasinya ada px atau pixel, kemudian persen, kemudian ada lagi satuan yang lainnya ada tulisannya tuh em, im,
kemudian ada yang lain-lain gitu. Nanti teman-teman bisa baca lagi, kita baca lagi dokumentasi CSS. Oke, kemudian mana tadi pertanyaannya? Sebentar. Berikutnya pertanyaannya, apakah benar setiap elemen itu ada nilai defaultnya masing-masing sebelum diedit di CSS? Oke, jadi jawabannya adalah pengetahuan saya iya betul ada defaultnya kan. Tadi kan kita sebelum sebelum kita atur marginnya, kemudian kita atur bordernya, itu ada defaultnya ya, ada default jaraknya. Misal nih, kita coba komen dulu deh semuanya. Kita komen dulu, kita lihat nih jarak defaultnya seperti ini gitu. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini defaultnya seperti ini. Nah, kemudian kita ubah dia jadi seperti ini gitu. Jadi udah ada defaultnya. So, oke. Next, margin bottom fungsinya buat apa? Jadi margin bottom, mana margin bottom? Nah ini, margin bottom. Teman-teman bisa lihat di sini, untuk yang atas ini, sebentar kita coba kembalikan dulu paddingnya biar kecil ya, 10 px. Oke, jadi margin bottom itu fungsinya untuk jarak ke bawah ini. Jadi ini misalkan margin bottom yang ini di komen, nanti dia jaraknya, ups, gak akan terlihat. Sebentar. Oke, untuk pertanyaan margin bottom bisa terlihat ketika di project ya. Kita coba projectnya. Jadi intinya margin bottom itu jarak antara elemen div 1 ke elemen div yang kedua gitu. Di sini kan elemennya ada dua div, div 1 dan div 2. Nah, antara elemen ini dia itu em, terbagi, bukan terbagi, dikasih jarak, jaraknya itu pakai margin. Nah, margin bottom itu jarak antara elemen yang ini dan elemen yang bawahnya gitu. Coba kita coba dulu projectnya, jadi teman-teman nanti bisa lebih jelas nih. Nah, ini bisa lebih jelas untuk margin. Oke, sekarang kita coba buat folder baru, namanya folder project. Oke, kita buat folder project. Di folder projectnya ada index.html dan ada style ya untuk CSS-nya. Style.css. Oke. Ini indeksnya seperti biasa kita buat dulu. HTML head, title-nya project 4. Kemudian body-nya. Oke, di sini kita disuruh buat file CSS udah, buat file index sudah, kemudian kita disuruh buat dua elemen div di dalam body. Nah, ini body, kemudian kita buat dua elemen div. Ini dua elemen div pertama, elemen div kedua. Kita kasih konten berupa tulisan, halo, ini div pertama, misalkan, halo, ini div kedua. Atau teman-teman bisa juga pakai elemen lain. Jadi di dalam div-nya itu kita kasih elemen lain, misalkan kasih judul ini div pertama. Kemudian kasih elemen
P misalkan. Kalau ini div pertama. Kemudian di sini kita buat lagi judulnya div kedua P. Oke, kalau ini div kedua. Oke, kita play dulu. Oke, nah ini div pertama, div kedua. Berikutnya, berikan ukuran masing-masing div menjadi 200 kali 200 px. Mana tadi? Berikanlah ukuran masing-masing div menjadi 200 kali 200 px. Berarti kita disuruh, oh sebentar sebelumnya berarti kita panggil dulu CSS-nya. Berarti style to CSS. Kita kasih ID boleh. ID div 1. Kemudian ini ID-nya div 2. Oke. Karena pakai ID berarti kita pakai hashtag. Tadi namanya div 1. Div 1. Oke. Div 1 kita disuruh kasih ukuran 200 kali 200 px. Nah, berarti untuk ukuran itu width lebarnya berarti lebarnya 200 px dan tingginya 200 px. Kemudian kita buatkan garisnya menggunakan border. Kita tampilkan garisnya, border stylenya tadi solid boleh. Kemudian kasih warna border color. Colornya apa? Brown. Oke, div 1 kita cek. Nah, dia udah tampil nih. Oke. Dia sudah tampil. Tadi ukurannya adalah 200 kali 200 px. Ini untuk ukurannya 200 kali 200. Kemudian kita kasih garis gitu. Garisnya menggunakan border solid, border style solid dan warnanya brown. Oke, next. Ini untuk div pertama. Kemudian ukuran masing-masing berarti div yang kedua juga menggunakan ini. Kita copy aja. Kita ganti div 2. Oke. Nah, ini sudah terlihat. Nah, oke. Berikutnya teman-teman untuk pertanyaan yang tadi, margin bottom, fungsinya buat apa? Ini sudah dijawab juga ya sama Kak Akram, terima kasih. Jadi, margin bottom itu properti CSS yang fungsinya mengatur jarak antara elemen HTML dengan elemen lain di bawahnya gitu. Karena bottom itu di bawah. Ini kita lihat nih, antara elemen 1 dan elemen 2, div 1 dan div 2, itu jaraknya belum ada. Teman-teman bisa lihat nih, di sini dia menyatu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan margin bottom gitu. Nah, di sini nih kita disuruh atur jarak sejauh 25 px antara div 1 dengan div yang lain. Jadi disuruh atur antara div yang pertama ini, jarak ini itu berarti 25 px. Nah, jarak ini antara div 1 ke
div yang ada di bawahnya bisa menggunakan margin bottom gitu. Jadi di div pertama ini kita bisa tambahkan margin bottomnya. Tadi ukurannya adalah disuruh 25 px. Maka akan terlihat jaraknya gitu. Jadi fungsinya margin bottom adalah untuk memberikan jarak antara elemen yang satu ke elemen yang ada ke elemen lainnya. Kalau bottom berarti jaraknya ke bawah. Kalau margin left berarti jarak antara elemen yang satu dengan elemen eh, yang kirinya gitu. Margin left kiri. Kemudian margin right berarti jaraknya ke kanan kayak gitu. Margin top berarti di atasnya gitu. Itu untuk oke. Untuk materi pertama ini sudah selesai. Halo. Oke. Untuk materi box model and size sudah selesai. Berikutnya kita akan ke materi website layout. Sebelum ke website layout ada yang mau ditanyakan boleh di chat lagi. Kita lanjut saja ke materi website layout atau layout website. Teman-teman di sini akan coba membuat layout website sederhana menggunakan HTML dan CSS gitu. Jadi layout itu tata letak ya. Nah, teman-teman bisa membuat tata letak atau layoutnya seperti ini. Ada header, kemudian navigation menu, kemudian ada konten di tengah. Kontennya itu ada yang sebelah kanan, kiri, dan konten tengah atau main konten. Iya, oke. Kemudian ada yang bawahnya yaitu footer. Oke, mungkin sebelum ke sini, bentar kita baca lagi. Ya. Untuk Kak Nabil, terima kasih. Jadi betul untuk value dari properti itu bisa digabungkan. Mungkin di sini kita coba ya. Teman-teman juga boleh dicoba di sini coba. Jadi ini kan mana-mana. Nah ini kita coba yang margin top and bottom. Betul margin top and bottom ini bisa nih teman-teman disatukan aja. Jadi yang ini dihapus. Tadi 10px. Ini kita tambahin aja. Oh, mana-mana. Ini 10 margin top 10. Kemudian ini 10. Ih. Oke, good. Jadi ini berarti dia ukurannya 10 kali 10. Ini margin. Oke. Hmm. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita next ke mana tadi? Oke, ke website layout ya. Berikutnya ke website layout tadi teman-teman bisa dilihat untuk layout sederhana dari sebuah website ini bisa terbagi menjadi seperti ini, seperti yang ada di gambar, ada header, navigation menu, konten kanan kiri, kemudian main kontennya dan juga ada footer bagian bawah. Oke, kita coba buat website layout. Ini dia. Oke, website layout. Kita seperti biasa bikin dulu tag HTML.
website layout. Kemudian kita akan coba buat layoutnya itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi 6. Tapi untuk konten itu kita buat satu dulu. Oke. Berarti kita bikin div. Div pertama untuk bagian atas header. Untuk header. Kemudian untuk navigation menu. Teman-teman kalau lihat website, misalkan website admin ada header paling atas, biasanya berupa tulisan. Kemudian ada navigation menu. Di atas tuh biasanya ada menu-menu. Nah, itu bisa pakai, bukan bisa pakai, maksudnya itu merupakan navigation menu. Kemudian untuk tengahnya konten. Dan paling bawah lagi footer. Oke. Kita play dulu. Kita lihat dulu. Ini kita close aja. Oke, di sini sudah ada nih header, navigation menu, dan konten dan footernya. Oke, kita kasih masing-masing. Untuk 4 ini kita akan styling. Jadi kita pakai CSS, boleh pakai ID. ID-nya itu berarti untuk ID-nya sendiri teman-teman bebas ya, penulisan ID-nya di datar patok bahasa, boleh pakai bahasa Indonesia juga. Navigation, asal jangan pakai spasi. ID-nya boleh disamakan juga dengan nama kontennya. Jadi bebas untuk penulisan ID atau kelas CSS. Oke. Di sini kita sudah tuliskan ID-ID CSS-nya. Kemudian jangan lupa kita panggil juga CSS-nya. Karena CSS-nya, oh iya belum. Kita belum bikin file CSS. Kita bikinnya di luar ya. Eksternal lagi. Di style.css. Oke, di luar. Kalau di luar berarti eksternal, berarti cara pemanggilannya di sini. Kita pakai ini, link, ref, kemudian dia satu folder, jadi langsung tuliskan nama file CSS-nya. Oke, langsung tuliskan nama file CSS-nya. Oke, kita lihat lagi. Di sini masih belum terjadi perubahan karena kita belum styling CSS-nya. Di sini CSS-nya masih kosong. Oke, kita buat bagian atasnya terlebih dahulu. Oke. Kita buat tulisan header ini. Tulisan header ini menjadi bagian paling atas. Kasih box atau kasih kotak, terus dia bagiannya paling atas. Oke. Tadi kita menggunakan ID, berarti pakai hashtag. Kemudian namanya itu header ya. Header. Nah, kita pakaiin. Nah, tadi penulisan border. Nah, ini dalam satu line itu bisa secara langsung 0,5 px, jadi nggak perlu border border bawah, border atas, jadi bisa langsung satu line. Nah, ini 0,5 px, kemudian dia berarti solid itu stylenya solid, kemudian warna bordernya red gitu. Jadi betul tadi
ada yang mengatakan kalau untuk CSS bisa value-nya bisa dalam satu line. Gitu. Jadi value-nya ini bisa ukurannya 0,5 px, kemudian dia stylenya solid dan warnanya merah. Jadi kita nggak perlu menuliskan di sini border style misalkan. Border style solid, nggak perlu. Jadi bisa dalam satu line. Kayak gini. Oke, next. Kita bikin marginnya. Ini auto-auto berarti dia otomatis yang disediakan browser. Kemudian 3px. Auto juga boleh. Ini ukurannya bebas ya teman-teman. Maksudnya sesuai dengan kemauan teman-teman. Kemudian kita kasih lebarnya 100%. Berarti dia untuk lebarnya bisa apa ya? Bisa menyesuaikan dengan layar ya. Layar browsernya. Kemudian height-nya, nah height-nya kita buat dia tetap pakai px. Kemudian, nah ini teks legend itu berarti dia berada di tengah center. Jadi tulisan header-nya ada di tengah. Dan kita buat eh, kita kasih font size ukuran fontnya 30 px. Oke, jadi dia akan seperti ini. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ukuran fontnya dia berbeda dengan ukuran font yang lainnya ya karena dia sudah kita styling menggunakan font size-nya 30 px. Kemudian dia itu berada di tengah tulisannya. Kemudian dia dikasih garis, dikasih jarak box lebarnya 100, kemudian tingginya 100. 100-nya 100%, kalau tingginya 100 px. Nah, ini kita juga bisa lihat tadi untuk lebar, mana tadi? Untuk lebar dia mengikuti, kalau untuk tingginya dia tetap karena pakai px. Tuh dia tetap. Eh, Kelihatan nggak? Oke, seperti itu. Oke, berikutnya ini untuk header. Berikutnya kita styling lagi bawahnya yaitu navigation menunya. Oke, kita lihat lagi navigation menu. Kita namakan navigation menu. Kemudian pakainya ID berarti di sini hashtag navigation menu. Oke, kita styling lagi border dan margin. Border margin ini boleh di copy aja ya. Border margin sampai sini. Oke, border kita samakan aja. Height-nya 50. Height tingginya 50 px. Oke. Nah, di sini untuk navigation menunya. Jadi, tingginya, nah ini height-nya, tingginya 50 px, kalau yang ini 100 px. Jadi, setengahnya dari header. Oke, berikutnya, header sudah, navigation menunya sudah, kita akan buat kontennya. Nah, untuk kontennya sendiri, ini teman-teman dibagi menjadi 3. Kayak di sini, konten kita bagi 3. Kita bagi 3-nya, konten sebelah kiri, tengah, dan kanan. Yang ini, oke kita boleh cut dulu.
tulisan kontennya. Nah, ini kita buat div di dalam div gitu. Jadi ini sebagai parentnya. Parentnya menggunakan ID konten. Untuk childnya berarti ada di dalam parent content. Kita buat div lagi dengan ID-nya. Ini misalkan untuk left content. Konten sebelah kiri. Konten sebelah kiri. Oke, berikutnya konten sebelah tengah kita kasih ID main aja. Oke, ini sebelah tengah ya. Kemudian konten sebelah kanan. Oke, kita lihat dulu. Nah, dia masih belum terjadi apa-apa karena kita belum styling di file CSS-nya. Oke, di sini kita coba styling. ID pertama dulu, ID parents-nya, yaitu ID-nya konten. Oke, ID-nya konten nih. Hashtag konten. Benar kan ID konten? Iya, betul. ID konten. Kita kasih dia teks font size dulu deh. Kita kasih tulisannya 30 px. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi semuanya 30 px. Nih, left content, content, dan right contentnya dia 30 px. Karena di sini kita sudah styling yang mempunyai ID konten, font size-nya 30 px. Jadi yang ada di dalam div yang mempunyai ID konten, jadi ngaruh semuanya gitu. Maksudnya ngaruh semuanya itu jadi styling yang ada di dalam ID konten itu berpengaruh ke dalam ini, sorry, ke dalam tulisan, sorry. Jadi tulisannya itu dia ikut ke styling karena dia tulisannya di dalam ID konten gitu. Ini teman-teman bisa lihat div-div ini nih ada di dalam div yang mempunyai ID konten gitu. Makanya tadi font size-nya 30 berarti tulisan ini semuanya 30. Walaupun untuk ID live content ini belum kita styling, misalkan font size-nya belum kita styling, dia ikut ke styling karena dia ada di dalam ID content parents ID content ini gitu. Jadi itu intinya si child ini akan mengikuti parent gitu. Nah, ini font size 30 px. Jadi semua yang ada di dalam div ID content itu akan ikut ke styling. Berikutnya, oke. Kita coba styling dulu kontennya. Teman-teman, kalau mau ada yang ditanyakan boleh di diskusi chat, dan kalau ada yang mau menjawab, kalau teman-teman tahu jawabannya boleh dijawab, kita diskusi bareng-bareng. Oke, kita belajar bareng-bareng. Oke, 0,5 X.
100%. Font size 30, oke. Kita lihat dia sudah ke styling, font size-nya 30, border, bordernya ini tipis 0,5 px, kemudian garis bordernya solid, warna merah, marginnya auto, jadi marginnya itu dia auto semua ya, marginnya auto, kemudian width-nya 100%, sama ukuran lebarnya 100%, kemudian teksnya berada di tengah, text origin center. Oke, ini untuk konten. Nah, main content bukan, parents dari kontennya sudah selesai. Kita coba childnya, anak-anaknya nih, left content, main and right contennya kita coba ubah juga. Kita coba buat untuk left dulu. Kita styling untuk left content. Left content-nya itu tadi menggunakan ID, berarti pakai hashtag. Namanya left content. Kemudian kita styling float left. Kita kasih background color. Sekarang nih kita kasih background color. Boleh samain backgroundnya warnanya aqua. Lebarnya 20 px. Kemudian tingginya kita kasih 400 px. Sorry, yang ini 20%. Oke, kita lihat. Nah, ini untuk left content. Kita kasih warna lain deh. Jangan aqua. Kita kasih warna pink, pink merah. Oh, no. Oke. Ini background color belum bisa. Oke, ini udah pink. Oke. Nah, ini udah live kontennya sudah. Kemudian kita ini live kontennya sudah ke sebelah kiri. Kemudian kita buat kontennya itu berarti di tengah. Kontennya yang di tengah itu ID-nya namanya ID main ya. ID-nya main berarti kalau pakai ID hashtag namanya main. Oke, kita lihat lagi. Mana tadi main, oke. What left background color. Oke, ini kontennya sudah. Kemudian
kita coba write kontennya sebelah kanan. Ini sebelah kanannya sama aja. Kita copy. Kita paste di sini. Write content. Oke. Nah, teman-teman di sini sudah terlihat. Sebentar. Oke, di sini sudah terlihat left content, kemudian main content, dan right contentnya. Berikutnya yang terakhir itu footer ya, bagian bawah. Oke, sebentar. Ini. Jadi dia untuk left sudah sebelah kiri, kontennya sudah di tengah, main kontennya. Kemudian right kontennya sudah di sebelah kanan. Tinggal kita atur footernya. Footer. Oh, footernya apakah sudah? Footernya ID-nya footer ya. Footer. Kayak untuk footer kita kasih styling nah, background color kita kasih yang berbeda warnanya. Ya, 20%. Ya, 400 X boleh. Oke, kita lihat. Oops, float, background color. Oke, bentar. Footer. Sorry, salah. Untuk food, ini foodnya, sebentar. Nah, untuk foodnya, samakan dengan yang atas ya. Sebentar. Kita kasih border 55px. Sorry, red. Samakan aja deh foodnya sama konten. Oke, kita kasih beda di width 100%, widthnya berarti 100, tingginya 65. Footernya sudah di sini. Belum kelihatan bentar. Ini footernya. Oke. Dan di sini ada nah, kita lihat dulu. Nah, teman-teman bisa lihat nih
garisnya sebentar. Coba kita background colornya komen dulu. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadinya seperti ini. Kalau misalkan background colornya kita komen dulu. Jadi maksudnya apa? Sebentar. Background color. Oh, ini. Main. Yang leftnya belum di komen. Nah, oke. Hmm. Nah, ini tuh terjadi sebuah kesalahan nih. Jadi ukuran tinggi parentnya itu, parentnya tadi namanya adalah, kalau di sini kita parentnya namanya, sebentar kita lihat lagi, namanya konten. Jadi parent kontennya itu, mana ukuran tinggi parent dari tiga bagian konten itu tidak terpengaruh ukuran dari childnya itu. Oke, kita lihat mana tadi konten. Nah, tinggi konten di sini, di konten ini, dia nggak pakai tinggi ya, nggak pakai height. Nah, di childnya itu pakai tinggi. Nah, tadi kan kalau parent itu bisa mempengaruhi child, tapi kalau child itu tidak bisa mempengaruhi parentnya gitu. Jadi kita bisa pakai clear both. Jika semua style vote sudah selesai, kita bisa pakai clear both di, oke. Oke, ini konten. Oke, kita bisa pakai clear box di sini aja. Ini kita kasih warna clear, clear box. Kayak footernya salah nih, bentar ya. Salah, sorry. Oke, background color. Ya sudah. Iya. Ah, hilang. Maaf teman-teman, hilang. Oke. Oke. Nah, ini untuk footernya juga sudah. Oke, sebentar. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di, di di kolom chat. Dan teman-teman yang bisa menjawab juga boleh ikut menjawab, kita diskusi bareng-bareng ya. Oke, mungkin teman-teman bisa dilihat websitenya seperti ini, dan kalau ada yang mau apa ya, yang mau interupsi atau, oh sorry, bukan interupsi, kasih referensi atau kasih eh, pendapat lain, mungkin misalkan kayak
Kak, apanya itu yang beda atau apa? Boleh lah, teman-teman. Kita bareng-bareng diskusi bareng-bareng. Oke. Hmm, 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 hmm. Sebentar. Oke. Mana sih? Sebentar. Oh, oke. Oh, ini sebentar. Oh, salah. Sorry. Oke. Oke. Untuk materinya sudah selesai. Wah, kacau. Bentar, seperti ada yang salah. Apa tadi? Write content, main. Oh, sorry ya. Ada yang salah di codingnya. Mana sih? Ini dia. Wait. Ya, ini salah. Next. Content, as content, main, write content, love. Oke, udah. Oke, jadi seperti ini. Baik. Hmm, Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini eh saya bacakan aja kali ya di chatnya. Mana tadi? Kayak di antara float, flex, dan grid. Menurut kakak mana yang lebih mudah digunakan untuk layout? Kalau saya pribadi, eh, biasanya pakai grid gitu. Karena grid itu kan jelas ya pembagian kolom, kemudian pembagian barisnya. Jadi kita bisa apa ya? Bisa memprediksikan kalau misalkan tulisannya mau di tengah berarti
harus pakai gridnya kayak gimana gitu. Itu menurut saya pribadi sih kalau misalkan membuat website, websitenya website berarti pakai CSS manual. Tapi kalau misalkan bikin website, itu teman-teman bisa sih pakai template. Untuk layoutnya itu bisa pakai template sebenarnya, tapi tetap harus belajar dasarnya dulu, biar teman-teman tahu kalau misalkan menggunakan template, kemudian mau mengubah tata letaknya, kalau nggak tahu dasarnya, nggak akan bisa gitu. Jadi harus tahu dulu, kayak tadi layoutnya bisa pakai flex, bisa pakai grid, atau bisa pakai float. Kalau saya pribadi biasanya pakai grid gitu. Oke, nah ini teman-teman yang lain juga sudah menjawab ya, berdasarkan pengalaman pribadi sepertinya. Oke, oke untuk tugasnya, ini ada tugas lagi. Sebentar, tugasnya itu dari layout yang sudah ada. Nah, kita tambahkan elemen sebagai child dari bagian yang ada. Jadi, kita bikin, mana tadi? 3 bagian lagi di dalam footer. Kita bikin 3 bagian child di dalam footer. Nah, ini footer ini kita bagi menjadi 3. Kita buat yang mempunyai ID footer ini jadi parentsnya. Kemudian kita tambahin childnya. Kita samakan aja childnya. Kita bagi 3 jadi kanan, kiri, dan tengah. Hmm, kita tambah left footer, berarti left footer. Kemudian main footer dan right footer. Kita kasih ID juga. ID-nya left aja deh. Left. Yang ini ID-nya main footer. Main foot. Ini right aja. Hmm, oke. Nah ini untuk footer. Mana tadi? Ini gunakan background color yang berbeda. Sebelum pakai background color, berarti oke, kita disuruh dibagi 3 dulu. Kanan, kiri, tengah. Oke, kita ini untuk CSS parentsnya boleh seperti ini saja. Kemudian kita kasih CSS untuk yang left. Tadi ID-nya left ya. Left. Nah, untuk left kita boleh samakan karena kita mau sejajarkan dengan yang konten, berarti lebarnya kita samakan dengan yang konten. Untuk height-nya berarti samakan dengan footer. Height-nya udah ada, height-nya udah ada dari ID parents-nya. Ini ID parents-nya yaitu footer, berarti kita buat height-nya aja. Sorry, width-nya aja. Ntar kita samakan dulu. Copy aja, nggak apa-apa. Flat left. Background color-nya disuruh beda. Apa ya? Ini deh, agak merah.
Boleh. Kemudian untuk width-nya, kita bagi 20 boleh. Nah, ini height-nya kita hapus aja. Sesuai dengan yang di footer, yang di ID parents-nya. Nah, oops. Jauh, kita tambahin lagi height-nya aja. Height-nya samakan. Ya, udah. Oke. Tinggal yang right and left. Yang right-nya samakan aja. Ganti right. Kalau teman-teman, tadi kan ada yang bertanya penggunaan enakan grid, float, atau apa tuh satunya? Apalagi flex ya. Nah, teman-teman nanti ada mempelajari lagi tentang grid gitu. Grid itu di perkenalan Bootstrap. Nanti teman-teman bikin layout menggunakan Bootstrap. Bootstrap itu framework CSS. Tuh, jadi teman-teman bisa pakai grid materinya. Kayak ini ya, right? Oh, right-nya sebentar. Ini salah. Tadi mana lihat dulu. Oke, benar. Right. Right. Kemudian main-nya aja. Sorry. Main foot. Aduh. Oh, oke. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi, dia untuk footer, kita pakai parentnya itu nama ID-nya footer, font size-nya 30, kemudian dia di tengah, tingginya 65, lebarnya 100%. Gitu, ini untuk parentsnya, jadi lebarnya semuanya 100 sampai sini untuk bagian footer. Kemudian tingginya 65. Kemudian marginnya dia auto. Kemudian ada bordernya juga. Nah, ini untuk kiri, kanan, dan tengahnya. Bisa teman-teman samakan dengan konten. Kalau misalkan ukuran lebarnya mau sama, berarti tinggal samakan aja di sini. Lebarnya 20%. Tuh, dia right-nya juga 20% yang right content. Tinggal tingginya itu disamakan dengan tinggi parents-nya, yaitu 65 px.
Oke, untuk website layout, projectnya juga sudah selesai. Oh iya, projectnya berarti disatukan ya ini. Saya kasih komen aja di sini. Eh, di sini deh. Sini ini adalah project web layout atau di bawah ini nanti deh. Oke, kita komen di bawah ini. Oke. Saya sudah kasih catatan. Jadi teman-teman untuk 3 ini merupakan projectnya. Oke. Oke, untuk malam ini materinya sudah selesai. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas, info deadline, dan pengumpulan nanti akan diberitahukan lebih lanjut ya di grup gitu. Seperti biasa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Materi malam ini ada 2, teman-teman. Yang pertama, teman-teman sudah belajar, kita semua sudah belajar box model and sizing dari CSS menggunakan, box model and sizing CSS, di mana di dalam elemen HTML itu uh, ada dibalut dengan box kotak-kotak, di mana kotak-kotak tersebut ada padding, border, dan margin. Kemudian untuk padding sendiri itu merupakan jarak antara konten. Konten itu sesuatu yang kita lihat di website ya, bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar. Nah, itu kontennya eh dibalut dengan padding, di mana padding itu merupakan jarak antara konten dan border. Nah, untuk border sendiri itu jarak antara padding, konten, dan margin gitu untuk border. Nah, teman-teman kalau mau memperlihatkan atau membuat kotak garis itu bisa pakai border. Jadi bordernya bisa kita styling, jadi terlihat garisnya gitu. Kemudian teman-teman bisa melihat box model ini di website, tinggal teman-teman klik kanan, kemudian inspect elemen gitu. Inspect elemen maka akan terlihat box modelnya. Tadi satu lagi margin. Margin itu jarak antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya gitu. Jaraknya bisa margin bottom berarti jarak ke bawah. Kalau margin top berarti jarak ke atas. Kemudian margin left jarak ke kiri. Dan margin right jarak ke kanan. Kemudian untuk penulisan CSS-nya bisa seperti ini. Jadi margin top, bottom, left, right itu bisa ditulis seperti ini. Propertinya bisa ditulis kayak margin top, margin bottom, margin left, atau bisa ditulis dalam satu line. Jadi di sini langsung aja nih 10. Kita coret-coret dulu. Jadi tulisannya bisa ditulis propertinya top, bottom, left, right, atau teman-teman bisa langsung tulis satu line ini. Jadi ini 10, 10, 20, 20 gitu. Jadi bisa ditulis dalam satu line ya. Satu garis script kayak gitu. Tapi penulisannya berarti jangan ditulis top, bottom, left, right kalau satu baris. Berarti tulisnya marginnya aja. Gitu. Nah, ini untuk padding berarti dia
paddingnya top dan bottomnya, ini topnya 10, bottomnya itu 20 gitu. Tapi tidak ditulis padding bottom, padding top, itu nggak ditulis gitu. Tapi satu line gitu. Jadi penulisannya bisa dipisah atau bisa satu line. Kemudian untuk ukuran, di sini ada ukurannya bisa menggunakan px dan persen. Bedanya untuk px sendiri, kalau kita coba tarik-tarik nih seperti ini, dia nggak akan ngikut ukurannya, bakalan tetap. Tapi kalau yang persen, dia bakalan ikut. Gitu. Oke. Kemudian, materi berikutnya website layout. Kita sudah mempelajari layout di website. Kemudian layoutnya itu bisa terbagi menjadi seperti ini. Ada header, navigation menu, kontennya ada 3. Seperti ini. Nah, kita juga udah belajar cara eh, apa namanya pembagiannya. Kemudian, sebentar. Ini untuk ID. Kalau ID itu pakai hashtag. Kalau kelas pakai titik ya penulisannya. Nah, ini kemudian kita buat headernya seperti tadi. Kalau ini berarti kita kasih bordernya itu garisnya 0,5 px. Jadi garisnya itu ketebalan garis gitu. Jadi ketebalan garisnya 0,5 px. Kemudian garisnya solid berarti nggak putus-putus, garis lurus seperti biasa. Solid, kemudian warnanya merah gitu. Jadi ini bisa dalam satu line ya. Jadi nggak perlu dipisah-pisah border style, kemudian border color, nggak perlu. Jadi bisa dalam satu garis. Dan ini marginnya, berarti ini top and bottomnya itu otomatis. Kemudian left and right-nya 3px dan auto. Lebarnya, kemudian tingginya, ini tulisannya di tengah, ukuran tulisannya 30 px. Oke, ini untuk header. Berikutnya untuk navbar juga. Bedanya ini height-nya aja. Teman-teman bisa coba-coba ya bikin desainnya itu mau seperti apa gitu. Pakai CSS. Ini untuk kontennya dibagi 3. Di mana di sini ada parents-nya, yaitu ID konten. Kemudian ada child-nya yang 3 ini. Dimana kalau misalkan parents-nya itu diikuti oleh child, tapi kalau child tidak bisa diikuti oleh parents. Parent. Oke, untuk materi malam ini sudah selesai, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, boleh kasih reaction untuk malam ini, teman-teman. Agar saya tahu teman-teman masih ada di ruangan Zoom, boleh kasih reactionnya. Halo? Oke. Oke. Terima kasih banyak untuk reactionnya, dan terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti mini bootcamp malam ini. Em, Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah tentunya meluangkan waktu, kemudian ikut berdiskusi, tanya, yang ikut menjawab pertanyaan. Terima kasih banyak. eh oke, Terima untuk kasih, Kak. iya sama-sama. Oke. Mungkin untuk materi malam ini cukup sekian. Em, Mohon maaf bila banyak-banyak kekurangan, kesalahan kata. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Kemudian, oke, sepertinya sudah cukup ya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Baik, kasih. Kak.